Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mencoba bermain dengan MySQL, database MySQL atau explore database MySQL. Nah, di sini kita sudah aktifkan MySQL-nya. Ya. Sekarang dari MySQL sudah diaktifkan atau sudah diinstal ini, kita bisa panggil di sini ke MySQL-nya. Ya. Ini kita lihat dulu. Nah, di sini folder MySQL kebetulan saya installnya dari SAM. Nah, berarti kita harus masuk ke folder SAM dulu. Di SAM. Terus kita lihat lagi adakah folder MySQL-nya. Nah, di situ ada ya. Berarti kita masuk ke sini MySQL bin, terus enter. Di sini untuk supaya aksesnya lebih full kita harus masuk ke user root MySQL min root min p, enter, terus enter lagi. Nah, di sini kita udah masuk ke interface dari atau istilahnya lingkungan dari MySQL yang basisnya command line. Nanti kita akan coba juga kita akses MySQL dari MySQL Yoke dan sebagainya yang frontnya atau GUI-nya. Oke, kita masuk, kita show database yang ada di sini. Nah, di sini database yang ada ini ada hospital, MAS, MySQL dan sebagainya. Nah, di sini kita akan coba buat database baru. Database baru misalnya contoh database perpustakaan. Di sini belum ada ya. Oke, kita buat database perpustakaan. Database perpus di koma. Sorry, maaf, create-nya belum ditambahkan. Create database perpus. Oke, query oke. Sekarang kita show database lagi. Nah, di sini database perpus sudah tercipta ya. Tapi tabelnya masih belum, hanya baru database-nya saja. Jadi kita bisa membuat tabel di perpus dengan masuk dulu ke database perpus, use perpus, koma, enter. Setelah itu kita bisa create table. Ini kalau di show table belum ada, masih kosong. Sekarang kita create table, misalnya table tadi nama databasenya perpus, tabelnya table buku aja, buku. Terus di sini kita biasanya di tabel perpustakaan ada apa sih informasinya? Di situ kan biasanya ada kode buku ya, kode buku. Terus ini tipe datanya apa nih, tipe kode buku biasanya kan misalnya char lah gitu ya, char. Kita kasih kode bukunya lengthnya, panjangnya 5. Terus di sini kita jadikan binary key biar di sini tidak ada duplikasi data. Kalau misalnya di input data tidak bisa. Oke, binary key. Terus di sini kita selain informasi kode buku pasti ada judul. Kita tulis judulnya varchar, tipe datanya kasih misalnya berapa, 30 atau 30 judul. Kan biasanya banyak judul kalimatnya atau kata-katanya. Setelah itu habis judul di sini biasanya ada informasi pengarang.
sekarang kita kasih varchar juga deh, biar dinamis ya, bisa dimasukkan dengan jumlah yang agak lebih banyak. Varchar 25. Terus berikutnya ada biasanya habis buku, kode buku, judul, pengarang, penerbit ya, penerbit. Nah, kita kasih misalnya char deh, atau varchar juga nggak apa-apa, varchar. Nah, kita kasih lengthnya berapa nih? Nah, kita kasih katakanlah penerbit 10 ya, penerbit, terus koma, tahun terbit, di sini tahunnya aja, berarti lengthnya hanya ini ya, misalnya char hanya 4 tahun, biasanya hanya 4 karakter ya, char itu karakter. Oke, di sini sudah, tinggal tutup semuanya, terus akhiri selalu dengan titik koma, enter. Nah, di sini query oke ini berarti sudah berhasil membuat table. Sekarang kita cek tabelnya apakah sudah berhasil dibuat atau belum ya. Untuk memastikan kita bisa show table ya. Nah, di sini sudah ya tercipta, yang tadi di show table 0, sekarang di sini ada tabelnya namanya buku. Untuk melihat struktur table kita bisa ketik komennya describe buku. Di sini akan melihat tipe datanya, lengthnya ya, primary key-nya dan sebagainya. Nah, di sini kelihatan ya. Oke, sekarang kalau kita mau lihat isi datanya, ini select semua from buku, tapi karena kita belum insert pasti masih kosong itu ya, masih kosong. Nah, sekarang kita bisa inputkan data bukunya ya, dengan perintah insert into values, insert into buku values. Nah, di sini kita masukkan misalnya kode buku 001, terus koma, terus judul misalnya pengenalan komputer. Di sini selalu pakai tanda apostrof atau kutip di sini untuk menunjukkan bahwa ini adalah string atau karakter atau teks. Tapi kalau angka, misalnya harga satuan atau total, nah itu kan biasanya berupa nilai angka ya, tidak perlu pakai tanda kutip atau tanda apostrof tersebut. Oke, ini kita lanjut dulu. Nah, di sini pengarang misalnya Jogianto. Terus di sini penerbitnya misalnya Andi Jogja ya, Andi Jogja. Nah, terus tahun terbitnya misalnya katakanlah 1990. Nah, setelah itu kita tutup dan selalu diakhiri titik koma. Nah, ini query oke, berarti istilahnya sudah tercipta atau sudah diinputkan. Sekarang kita bisa lihat lagi dengan perintah select semua from buku. Nah, di sini sudah ya masuk datanya gitu ya. Kita bisa memasukkan lagi data yang kedua dengan cara arahkan arah panah ke atas ya, atau ke bawah untuk ini lagi ya, mencek komen yang tadi memasukkan datanya, biar tidak menulis panjang gitu, tinggal dirubah sedikit. Nah, di sini ya, di sini tinggal diganti 00. Nah, seandainya tadi ini saya akan mengenalkan tentang terkait dengan primary key, ini kita masukkan lagi dengan kode buku 001 dengan kok ininya pengenalan jaringan misalnya, jaringan
tapi dengan kode bukunya sama dengan judul pengenalan komputer, maka biasanya akan error ya, karena ada duplikat. Ini kita bisa tes ya, error. Jadi karena adanya primary key, maka data yang diinput harus unik, tidak boleh ada yang sama. Kalau ada yang sama, maka dia akan ada pesan error ya, duplicate entry. Oke, kita bisa edit lagi karena tadi ada kesalahan memasukkan data, maka kita bisa. Nah, jadi tujuan primary key ini biar tidak terjadi duplikasi data. Terus di sini media, di sini bisa tahun 2000. Oke, kita enter. Nah, ini kalau kode bukunya beda pasti bisa masuk datanya. Sekarang kita select lagi, maka di sini akan bertambah ya. Oke, ini sekilas tentang pengenalan SQL ya. SQL dengan software MySQL. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Untuk lebih jauhnya kalian bisa explore terkait dengan DBMS MySQL server. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.